Menolong tanpa pamrih. Perjuangan Fadlan, pemuda yang menyelamatkan wasiat Pak Tua dan mengungkap kejahatan kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muslim Mind. Kita akan membahas kisah cerita religi di kehidupan sehari-hari. Fadlan adalah seorang pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Hidupnya jauh dari kata mewah, tetapi ia selalu percaya bahwa rezeki datang dari Allah, bukan hanya dari harta, tetapi juga dari keberkahan yang tersembunyi dalam setiap kebaikan. Sejak kecil, ia diajarkan oleh ibunya untuk selalu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Setiap pagi, sebelum berangkat bekerja sebagai buruh di pasar, Fadlan menyempatkan diri membantu tetangga yang kesulitan. Kadang ia membantu Mak Siti, seorang janda tua yang hidup sendiri, mengambil air dari sumur. Kadang ia menolong Pak Amir, petani yang sudah lanjut usia, mengangkat karung-karung hasil panennya. Suatu sore, saat perjalanan pulang dari pasar, Fadlan melihat seorang lelaki tua duduk lemas di pinggir jalan. Pakaiannya lusuh dan wajahnya penuh debu. Orang-orang berlalu lalang tanpa memedulikannya. Beberapa bahkan melihat dengan tatapan curiga, takut kalau lelaki tua itu hanya berpura-pura menjadi gelandangan untuk meminta belas kasihan. Namun, Fadlan tidak berpikir dua kali. Ia segera menghampiri lelaki itu dan bertanya dengan lembut, "Pak, apakah Anda butuh bantuan?" Lelaki tua itu menoleh perlahan, matanya sendu dan tampak kelelahan. Aku hanya butuh tempat untuk beristirahat sebentar," jawabnya dengan suara serak. Tanpa ragu, Fadlan membantu lelaki tua itu berdiri dan menuntunnya ke rumahnya yang sederhana. Ia memberikan air dan sedikit makanan yang tersisa. Meski ia sendiri tak punya banyak, ia tetap berbagi dengan tulus. Lelaki tua itu terdiam sesaat, menatap Fadlan dengan penuh makna. "Nak, kau tidak takut aku ini orang jahat?" tanyanya. Fadlan tersenyum. "Saya percaya, Pak, kalau kita berbuat baik, Allah akan melindungi kita dari keburukan." Lelaki itu hanya mengangguk pelan, seolah menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Beberapa hari berlalu, lelaki tua itu tinggal sementara di rumah Fadlan. Ia tidak banyak bicara tentang masa lalunya, tetapi perlahan kesehatannya membaik. Fadlan tetap memperlakukannya dengan hormat, tanpa pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Namun, ujian datang di saat Fadlan tak menyangka. Suatu pagi, saat ia baru tiba di pasar, seorang pedagang kaya bernama Tuan Malik menuduhnya mencuri dompet. "Aku melihatnya kemarin berkeliaran di dekat tokoku. Mungkin dia yang mengambil dompetku," seru Tuan Malik, menatap Fadlan dengan penuh curiga. Orang-orang di pasar mulai berkerumun, sebagian mulai ikut mencurigai Fadlan. Bukankah dia sering membantu orang? Mungkin itu hanya caranya mendapatkan kepercayaan sebelum mencuri, bisik seseorang. Fadlan terkejut dan berusaha membela diri. "Demi Allah, saya tidak pernah mencuri, Tuan Malik. Saya bahkan tidak pernah masuk ke toko Anda." Namun, tidak ada yang percaya padanya. Ia hampir dibawa ke kantor kepala desa untuk diadili. Di saat itulah, lelaki tua yang ia tolong datang dan menghentikan semuanya. "Aku bisa menjamin bahwa Fadlan tidak bersalah," kata lelaki itu dengan suara tegas. Semua orang terdiam, memandangnya dengan heran. Lelaki tua itu menatap Tuan Malik tajam. "Dan aku juga ingin mengungkapkan sesuatu yang penting." Suasana pasar tiba-tiba menjadi hening. Semua mata tertuju pada lelaki tua itu. Apa yang akan ia katakan? Lelaki tua itu melangkah ke depan, menatap Tuan Malik dengan tajam. Semua orang yang ada di pasar terdiam, menunggu apa yang akan ia katakan. "Aku adalah ayah kandungmu, Malik," ucap lelaki tua itu dengan suara yang penuh ketegasan. Kerumunan sontak heboh. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, saling memandang dengan kebingungan. Tuan Malik sendiri tampak terkejut. Dahinya berkerut, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Ayah," gumamnya, suaranya penuh keraguan. "Itu tidak mungkin. Ayahku sudah lama menghilang. Dan bahkan jika engkau benar ayahku,
Mengapa kau datang dengan kondisi seperti ini? Pakaian lusuh, seperti pengemis. Lelaki tua itu menghela napas dalam, lalu menatap Tuan Malik dengan mata yang penuh makna. Aku memang pergi bertahun-tahun lalu, meninggalkan semua harta yang kumiliki. Aku ingin mencari sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kekayaan. Tuan Malik masih terdiam, tetapi matanya mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Lelaki tua itu melanjutkan, dan selama bertahun-tahun, aku melihat bagaimana manusia berubah karena harta. Aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang menolong sesama tanpa mengharap balasan? Itulah sebabnya aku datang ke desa ini dalam keadaan seperti ini. Aku ingin menguji manusia. Ia kemudian menatap Fadlan, matanya penuh rasa bangga. Dan aku menemukannya di diri pemuda ini. Dia menolongku tanpa bertanya siapa aku, tanpa meminta apapun dariku. Sementara anakku sendiri, yang seharusnya memahami arti berbagi, justru mudah menuduh orang lain tanpa bukti. Wajah Tuan Malik memerah. Ia menunduk, malu dengan perbuatannya. Fadlan masih terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa lelaki yang selama ini ia rawat adalah seorang pengusaha kaya, apalagi ayah dari orang yang baru saja menuduhnya mencuri. "Jadi, engkau benar-benar ayahku?" tanya Tuan Malik lirih. Lelaki tua itu mengangguk. "Dan kau baru saja menuduh seorang pemuda jujur yang telah menyelamatkanku. Apakah itu yang diajarkan kekayaan kepadamu, Malik?" Air mata mulai menggenang di mata Tuan Malik. Ia tak bisa berkata apa-apa. Kerumunan di pasar yang tadinya mencurigai Fadlan kini memandangnya dengan kagum. Mereka mulai menyadari bahwa Fadlan adalah seseorang yang benar-benar tulus, bukan pencuri seperti yang dituduhkan. Aku minta maaf," kata Tuan Malik akhirnya. Suaranya terdengar berat. "Aku sudah berbuat salah. Aku salah menilaimu, Fadlan. Aku terlalu mudah curiga, sementara aku sendiri belum tentu lebih baik darimu." Fadlan menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Saya tidak pernah menyimpan dendam, Tuan Malik. Saya hanya ingin hidup dengan membantu sesama." Lelaki tua itu kembali tersenyum. "Dan karena ketulusanmu, Fadlan, aku ingin memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi milik orang baik sepertimu." Tuan Malik menatap ayahnya dengan bingung. "Apa maksud ayah?" Lelaki tua itu menoleh ke arah Fadlan. "Aku ingin memberikan sebagian dari hartaku kepada pemuda ini. Tidak hanya sebagai bentuk terima kasih, tetapi sebagai amanah agar ia bisa terus berbuat baik lebih banyak lagi." Mata Fadlan melebar. "Pak, saya tidak bisa menerima itu. Saya membantu Anda bukan karena ingin diberi imbalan." Lelaki tua itu mengangguk. "Aku tahu. Justru karena itulah kau pantas mendapatkannya." Tuan Malik terdiam. Ia merasa malu, tetapi di saat yang sama ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak ia pahami, bahwa kekayaan sejati bukanlah harta, tetapi hati yang tulus. Namun, apakah Fadlan akan menerima pemberian tersebut? Fadlan menggeleng pelan, masih berusaha mencerna apa yang baru saja ditawarkan kepadanya. "Pak, saya benar-benar tidak bisa menerima ini," katanya dengan suara tulus. "Saya membantu Anda bukan karena berharap imbalan, tetapi karena saya percaya bahwa setiap kebaikan pasti ada balasannya dari Allah, entah di dunia ataupun di akhirat." Lelaki tua itu tersenyum, tampak semakin kagum dengan ketulusan Fadlan. "Aku sudah menduganya," katanya. "Tapi bukan berarti aku akan membiarkanmu menolak begitu saja. Aku ingin hartaku jatuh ke tangan orang yang bisa menggunakannya untuk kebaikan." Tuan Malik masih berdiri di tempatnya, menunduk dalam diam. Hatinya bergejolak. Selama ini ia selalu merasa berhak atas kekayaan yang diwariskan ayahnya, tetapi justru hari ini, ayahnya ingin memberikan sebagian hartanya kepada seorang pemuda miskin yang bahkan tidak menginginkannya. Lelaki tua itu menatap putranya. "Malik, aku tidak ingin meninggalkan dunia ini tanpa tahu bahwa hartaku digunakan dengan benar. Aku ingin kau belajar dari Fadlan, belajar tentang keikhlasan dan arti memberi yang sesungguhnya." Tuan Malik menghela napas panjang.
Ia merasa malu, tapi ia juga tahu bahwa ayahnya benar. Dengan langkah perlahan, ia mendekati Fadlan dan mengulurkan tangannya. "Aku tahu aku telah salah menilaimu," katanya dengan jujur. "Dan aku ingin belajar darimu, jika kau bersedia membimbingku." Fadlan terkejut dengan sikap Tuan Malik yang tiba-tiba berubah. Namun, ia melihat kesungguhan di mata lelaki itu. Dengan penuh ketulusan, ia menjabat tangan Tuan Malik dan berkata, "Kita semua belajar, Tuan Malik. Saya pun masih belajar. Jika saya bisa membantu Anda untuk menjadi lebih baik, saya akan melakukannya dengan senang hati." Orang-orang di pasar yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu terharu. Mereka melihat bagaimana ketulusan Fadlan tidak hanya membebaskannya dari tuduhan yang tidak benar, tetapi juga mampu mengubah hati seseorang. Lelaki tua itu tersenyum puas. "Aku rasa tugasku di sini sudah selesai," katanya. "Aku sudah menemukan jawaban yang kucari." Namun, sebelum ia pergi, ia menatap Fadlan dengan penuh arti. "Fadlan, aku tidak akan memaksamu menerima hartaku. Tetapi jika kau mau, aku ingin menjadikanmu pengelola sebagian hartaku. Gunakanlah untuk membantu lebih banyak orang, seperti yang selalu kau lakukan." Fadlan termenung. Ia tidak pernah menginginkan kekayaan, tetapi jika harta itu bisa digunakan untuk kebaikan, mungkin ini adalah cara Allah memberinya kesempatan untuk menolong lebih banyak orang. Akhirnya, dengan hati yang mantap, ia mengangguk. "Jika itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, saya akan menerimanya sebagai amanah." Lelaki tua itu tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Tuan Malik pun tersenyum dengan ketulusan yang baru ia pelajari. Hari itu, bukan hanya Fadlan yang mendapatkan berkah, tetapi juga Tuan Malik yang mulai belajar bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari jumlah harta, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Dan Fadlan? Ia tetap menjadi dirinya yang dulu, pemuda sederhana yang selalu menolong tanpa pamrih. Hanya saja, kini ia memiliki lebih banyak cara untuk melakukannya. Setelah menerima amanah dari lelaki tua itu, Fadlan merasa tanggung jawab di pundaknya semakin besar. Ia bukan hanya sekadar menerima sebagian harta, tetapi ia harus memastikan bahwa harta tersebut digunakan dengan benar, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, Fadlan mulai melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia pergi ke beberapa desa kecil di sekitar tempat tinggalnya, mencari tahu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Ia menemukan banyak keluarga miskin yang kesulitan, anak-anak yatim yang kelaparan, dan orang-orang tua yang tak lagi memiliki tempat bergantung. Namun, ada satu hal yang membuatnya bimbang. Tuan Malik, yang dulu angkuh dengan hartanya, kini sering mengikutinya dalam perjalanan. Ia tampak ingin belajar, tetapi Fadlan bisa merasakan bahwa masih ada pergulatan dalam hati lelaki itu. Beberapa kali, Fadlan mendapati Tuan Malik tampak ragu ketika harus memberi tanpa meminta balasan. "Sulit bagimu untuk memberi tanpa berharap sesuatu, ya?" tanya Fadlan suatu hari, saat mereka sedang dalam perjalanan ke rumah seorang janda miskin yang sakit-sakitan. Tuan Malik terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Aku terbiasa melihat uang sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Aku tidak pernah berpikir bahwa uang bisa digunakan tanpa harus ada imbalan." Fadlan tersenyum. "Maka, kau sedang belajar sesuatu yang baru hari ini." Setibanya di rumah janda tua tersebut, Fadlan dan Tuan Malik melihat keadaan yang memilukan. Perempuan itu terbaring lemah di atas tikar lusuh, sementara anaknya yang masih kecil duduk di sampingnya dengan wajah cemas. "Bu, kami membawa sedikit bantuan untukmu," kata Fadlan dengan lembut. Ia menyerahkan beberapa makanan dan obat-obatan yang telah ia beli. Tuan Malik masih berdiri di tempatnya, memperhatikan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Janda tua itu menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Nak, aku tidak tahu harus berkata apa. Kalian begitu baik. Semoga Allah membalas kebaikan kalian." Fadlan hanya tersenyum, tetapi tiba-tiba, Tuan Malik melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa lembar uang,
lalu meletakkannya di dekat wanita tua itu. "Gunakan ini untuk kebutuhanmu, Bu," katanya pelan. Fadlan menoleh, sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya Tuan Malik memberi dengan tulus, tanpa ada paksaan. Ketika mereka berjalan pulang, Fadlan melihat ekspresi berbeda di wajah Tuan Malik. Seolah-olah ada sesuatu yang baru ia rasakan, sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah ia mengerti. "Bagaimana rasanya?" tanya Fadlan. Tuan Malik menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Entahlah. Rasanya ringan. Seperti ada sesuatu yang hilang dari hatiku, tapi dalam cara yang baik." Fadlan tersenyum. Ia tahu, Tuan Malik baru saja menemukan kebahagiaan dalam memberi. Namun, di tengah semua ini, ada sesuatu yang tidak mereka sadari, sesuatu yang akan menguji mereka lebih dari sebelumnya. Seseorang di desa mulai menyebarkan kabar bahwa Fadlan sebenarnya hanya berpura-pura baik untuk mengambil alih kekayaan lelaki tua itu. Desas-desus itu semakin menyebar, hingga ada beberapa orang yang mulai meragukan ketulusan Fadlan. Dan tak lama kemudian, ada seseorang yang datang dengan niat buruk, seseorang yang ingin menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Desas-desus tentang Fadlan yang berpura-pura baik mulai menyebar luas di desa. Beberapa orang mulai melihatnya dengan tatapan curiga, bahkan beberapa tetangga yang dulu ramah kini tampak menjaga jarak. "Aku mendengar dia hanya ingin mengambil alih harta lelaki tua itu," bisik seseorang di pasar. "Benarkah? Bukankah dia selalu membantu orang?" sahut yang lain. "Jangan tertipu. Bisa jadi itu semua hanya cara untuk mendapatkan kepercayaan sebelum akhirnya menguasai semuanya," kata seseorang dengan nada yakin. Fadlan tidak langsung mengetahui rumor ini, tetapi ia mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Beberapa yang biasa tersenyum kini hanya sekadar mengangguk, sementara yang lain bahkan pura-pura tidak melihatnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika suatu pagi, sekelompok orang datang ke rumahnya dengan wajah penuh amarah. "Fadlan, jelaskan apa maksudmu sebenarnya?" seru salah satu dari mereka, seorang pria parubaya bernama Pak Usman, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat di desa itu. Fadlan mengernyit, bingung. "Maksud saya apa, Pak? Kami mendengar bahwa kau telah mendapatkan sebagian besar harta lelaki tua itu. Kau menolongnya hanya untuk mendapatkan warisan, bukan?" Fadlan terkejut. "Demi Allah, tidak seperti itu. Saya tidak pernah meminta apapun dari beliau." Namun, sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, seseorang dari kerumunan maju ke depan. Itu adalah seorang pria berusia sekitar 40-an, berpakaian rapi, tetapi dengan tatapan licik. "Apa gunanya berbohong, Fadlan?" katanya dengan nada mengejek. "Aku tahu siapa dirimu. Kau hanya pura-pura baik untuk mengambil keuntungan." Fadlan memandang pria itu dengan bingung. "Siapa Anda?" Pria itu tersenyum sinis. "Namaku Faris. Aku keponakan dari lelaki tua yang kau tolong itu. Dan aku di sini untuk mengungkap kebenaran." Orang-orang semakin gaduh. "Keponakannya?" bisik beberapa orang. "Berarti dia punya hak atas harta itu," sahut yang lain. Fadlan semakin bingung. Lelaki tua itu tak pernah bercerita tentang keluarganya selain Tuan Malik. Mengapa pria ini tiba-tiba muncul? Faris melangkah mendekat. "Aku sudah lama mencari pamanku. Dan ternyata ia ditemukan oleh seseorang sepertimu? Seseorang yang tiba-tiba mendapat kepercayaan penuh dan menguasai hartanya." Ia menyeringai. "Jelas ada yang tidak beres di sini." Fadlan menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. "Pak, saya tidak pernah menguasai apapun. Semua yang diberikan kepada saya adalah amanah, dan saya bahkan menolak ketika beliau ingin memberi saya harta." Faris tertawa kecil. "Oh, jadi kau menolak? Tapi pada akhirnya kau tetap menerima, bukan?" Fadlan terdiam. Benar, pada akhirnya ia menerima amanah untuk mengelola sebagian dari harta itu. Tetapi ia menerimanya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membantu orang lain. Sebelum ia bisa menjawab, suara berat tiba-tiba terdengar. "Cukup.
Semua orang menoleh. Lelaki tua itu datang, didampingi oleh Tuan Malik. Wajahnya tampak letih, tetapi sorot matanya masih penuh wibawa. "Faris," katanya tegas. "Mengapa kau baru datang sekarang?" Faris tersenyum tipis. "Aku mencarimu, Paman. Tapi siapa sangka kau malah tinggal dengan orang asing ini dan menyerahkan hartamu begitu saja kepadanya." Lelaki tua itu menatapnya dengan tajam. "Aku pergi bertahun-tahun, dan tidak sekalipun aku mendengar kau mencariku. Tetapi sekarang, setelah kau tahu ada harta yang kuberikan kepada orang lain, kau tiba-tiba datang." Faris terdiam, tetapi raut wajahnya tidak berubah. "Dan aku tidak menyerahkan hartaku begitu saja," lanjut lelaki tua itu. "Aku hanya memberikan amanah kepada seseorang yang aku tahu bisa menggunakannya dengan baik." Faris menggeleng. "Bagaimana kau bisa begitu yakin, Paman? Bagaimana jika dia menipu?" Lelaki tua itu tersenyum kecil. "Karena aku telah mengujinya." Orang-orang terdiam. Namun, Faris tidak menyerah begitu saja. Ia menatap Fadlan dengan pandangan tajam. "Kalau begitu, buktikan. Buktikan bahwa kau benar-benar menggunakan harta itu untuk kebaikan." Fadlan menatapnya, lalu menatap orang-orang di sekitarnya. Hatinya berat. Ia tak pernah ingin membuktikan apapun kepada manusia, karena ia hanya berharap penilaiannya ada di sisi Allah. Namun, jika ini adalah cara untuk membersihkan namanya, ia harus melakukannya. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Tuan Malik yang sejak tadi diam akhirnya maju ke depan. "Aku akan membantu Fadlan membuktikannya," katanya mantap. Faris menyipitkan mata. "Baik, kita lihat saja siapa yang benar di sini." Namun, Fadlan merasakan sesuatu yang tidak beres. Tatapan Faris bukan sekadar tatapan orang yang ingin mencari keadilan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berbahaya. Apakah Faris hanya ingin merebut harta itu? Atau ada niat lain yang lebih jahat? Dan bagaimana cara Fadlan membuktikan ketulusannya kepada orang-orang yang mulai meragukannya? Beberapa hari setelah kejadian di pasar, Fadlan merasa tekanan semakin besar. Orang-orang di desa masih membicarakannya, dan banyak yang mulai ragu terhadap ketulusannya. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika lelaki tua itu memanggilnya ke rumahnya. "Ada sesuatu yang perlu kau ketahui, Fadlan," katanya dengan suara berat. "Faris tidak datang hanya untuk mempertanyakan amanah yang kuberikan kepadamu. Dia datang karena sesuatu yang lebih besar." Fadlan mengernyit. "Maksudnya, Pak?" Lelaki tua itu menarik napas dalam. "Aku telah menulis wasiat. Jika aku meninggal, sebagian besar hartaku akan digunakan untuk membangun pesantren dan membantu fakir miskin." Fadlan menelan ludah. "Dan Faris mengetahuinya?" "Belum," jawabnya. "Tapi dia pasti menduganya. Itu sebabnya dia ingin merebut kendali sejak sekarang." Tuan Malik, yang juga berada di sana, menambahkan, "Aku sudah memeriksa latar belakang Faris. Selama ini, dia tidak pernah peduli dengan Paman. Tapi sekarang, dia ingin mendapatkan hak atas seluruh warisan." Fadlan terdiam. Jadi inilah alasan sebenarnya Faris datang. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. "Aku mempercayakan amanah ini kepadamu, Fadlan. Tapi aku tak ingin kau terbebani. Jika kau merasa ini terlalu berat, aku akan mencari cara lain." Fadlan menggenggam kedua tangannya. Hatinya bergejolak. Ia tak pernah menginginkan harta ini, tapi ia juga tahu bahwa jika jatuh ke tangan yang salah, semua yang telah direncanakan akan sia-sia. Ia menghela napas panjang. "Saya tidak akan mundur, Pak. Jika ini adalah amanah, saya akan menjaganya." Lelaki tua itu tersenyum lega. "Semoga Allah selalu menjagamu, Nak." Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Seseorang menyelinap ke rumah lelaki tua itu. Dan keesokan paginya, kabar buruk mengguncang desa. Lelaki tua itu ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Ada tanda-tanda bahwa seseorang telah mencoba menyakitinya. Dan yang lebih mengejutkan,
beberapa dokumen penting, termasuk wasiatnya, hilang. Orang-orang mulai berspekulasi. Siapa yang berani melakukan ini? Apa ini ada hubungannya dengan warisan? Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika Faris tiba-tiba menuduh Fadlan. "Aku yakin ini ulahnya," serunya di depan banyak orang. Dia ingin memastikan bahwa dia satu-satunya yang mengendalikan harta paman. Orang-orang mulai berbisik, "Tidak mungkin. Fadlan bukan orang seperti itu." Tapi bagaimana kalau benar? Fadlan terdiam, merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Tuan Malik mengepalkan tangannya. "Faris, tuduhanmu tidak berdasar." Faris tersenyum licik. "Kalau begitu, biarkan orang-orang yang menilai. Siapa yang lebih pantas dipercaya?" Fadlan harus menemukan cara untuk membuktikan kebenaran. Tapi bagaimana? Dan lebih penting lagi, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Situasi di desa semakin memanas. Banyak orang mulai terbagi, ada yang percaya pada Fadlan, tetapi ada juga yang mulai termakan fitnah Faris. Sementara itu, lelaki tua masih dalam keadaan lemah. Ia belum bisa berbicara banyak, tetapi tatapan matanya penuh kecemasan saat melihat situasi yang berkembang. Fadlan tahu ia harus bertindak. Jika ia hanya diam, fitnah itu akan semakin membesar. Malam itu, ia bertemu dengan Tuan Malik di tempat yang lebih sepi, jauh dari kerumunan orang-orang yang masih membicarakannya. "Kita harus mencari tahu siapa yang benar-benar mencuri wasiat itu," kata Tuan Malik. "Aku yakin ini bukan perbuatan sembarangan. Ada seseorang yang sengaja mengatur semuanya untuk menjebakmu." Fadlan mengangguk. "Tapi siapa? Dan bagaimana kita bisa membuktikannya?" Tuan Malik berpikir sejenak. Satu-satunya orang yang paling diuntungkan dari hilangnya wasiat itu adalah Faris. Tapi kita butuh bukti. Fadlan mengingat sesuatu. Mungkin ada seseorang yang melihat sesuatu pada malam kejadian. Kita harus bertanya ke orang-orang di sekitar rumah Pak Tua. Mereka pun mulai mencari informasi. Namun, tidak mudah mendapatkan jawaban. Banyak orang takut terlibat dalam masalah ini. Namun, di antara mereka ada seorang anak kecil bernama Hasan, yang tiba-tiba menarik tangan Fadlan. "Kak Fadlan, aku melihat seseorang masuk ke rumah kakek malam itu," bisik Hasan. Fadlan dan Tuan Malik langsung terkejut. "Kau melihatnya? Siapa?" "Hasan." Anak kecil itu ragu, tetapi kemudian berkata dengan suara pelan, "Aku tidak bisa melihat wajahnya jelas karena gelap, tapi dia membawa sebuah kantong besar, dan aku mendengar suara kertas-kertas seperti yang ada di meja kakek." Fadlan dan Tuan Malik saling berpandangan. Jika Hasan benar, maka orang yang mengambil wasiat itu melakukannya dengan rencana matang. "Kau melihat kemana orang itu pergi setelah keluar dari rumah kakek?" tanya Tuan Malik. Hasan menunjuk ke arah belakang desa, ke gudang tua di dekat sungai. Fadlan langsung merasa ada harapan. "Kita harus ke sana sekarang juga." Namun, mereka tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan sebelum mereka sampai ke gudang tua itu, bahaya sudah menunggu mereka di sana. Malam semakin larut ketika Fadlan dan Tuan Malik berjalan menuju gudang tua di dekat sungai. Tempat itu sudah lama tak digunakan, kayu-kayu penyangganya mulai rapuh, dan bau lembab menyelimuti udara. "Ini tempatnya," bisik Hasan yang ikut bersama mereka, meski Fadlan awalnya melarang. Anak itu bersikeras ingin membantu. Fadlan memberi isyarat agar mereka berjalan pelan. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu gudang yang tua dan berderit pelan. Gelap. Hanya cahaya rembulan yang masuk dari celah-celah papan kayu. Namun, sebelum mereka bisa masuk lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di dalam. "Siapa itu?" Suara seseorang terdengar tajam. Fadlan menahan napas. Tuan Malik berbisik, "Ada orang di dalam." Tiba-tiba, seseorang keluar dari bayangan. Sosoknya tinggi, berjubah gelap, dan wajahnya tertutup kain. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah kantong besar di tangannya. Kantong yang sangat mirip dengan yang Hasan lihat malam itu.
"Berhenti," seru Tuan Malik. Namun, sosok itu langsung berlari ke arah pintu belakang gudang. "Kejar dia," seru Fadlan. Mereka langsung berlari, tetapi orang itu lebih cepat. Ia melewati semak-semak di sekitar sungai dan hampir menghilang dalam kegelapan. Namun, sesuatu terjadi. Saat ia hendak melompati pagar kayu kecil, kantong yang dibawanya robek, dan beberapa lembar kertas jatuh berserakan di tanah. Fadlan segera mengambil salah satunya dan melihatnya dengan mata terbelalak. Ini wasiat Pak Tua." Tuan Malik mengambil beberapa lembar lainnya. "Ini semua dokumen yang hilang." Namun, sebelum mereka bisa mengejar lebih jauh, sosok misterius itu sudah lenyap dalam kegelapan. Mereka kembali ke rumah Pak Tua dengan bukti di tangan. Orang-orang yang awalnya meragukan Fadlan kini mulai melihat kebenaran. Namun, siapa sosok misterius itu? Dan apakah Faris benar-benar terlibat dalam rencana ini? Keesokan paginya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Faris datang ke rumah Pak Tua dengan luka lebam di wajahnya. "Aku dijebak," serunya. "Aku tidak melakukan ini." Fadlan dan Tuan Malik saling berpandangan. Jika bukan Faris, lalu siapa? Mereka belum tahu bahwa jawaban dari misteri ini akan mengguncang seluruh desa. Fadlan menatap Faris dengan curiga. Lelaki itu terlihat lelah, pakaiannya kusut, dan wajahnya lebam seperti habis dipukuli seseorang. "Apa maksudmu kau dijebak?" tanya Tuan Malik dengan nada tajam. "Selama ini kau yang paling berambisi mengambil harta Pak Tua." Faris menghela napas, matanya penuh ketakutan. "Aku memang ingin mendapatkan bagian dari harta warisan paman, tapi aku tidak mencuri wasiat itu. Seseorang menemuiku beberapa hari lalu dan menawarkan bantuan untuk menjatuhkan Fadlan. Aku terlalu bodoh karena menurutinya." Fadlan menyipitkan mata. "Siapa orang itu?" Faris menunduk sejenak, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Aku tidak tahu namanya. Tapi dia selalu memakai penutup wajah. Dia memberiku ide untuk menuduhmu, Fadlan. Tapi semalam, ketika aku pulang, aku disergap oleh orang yang sama. Dia mengancamku untuk tetap diam, lalu memukulku dan pergi." Tuan Malik dan Fadlan berpandangan. Jika Faris berkata jujur, berarti ada dalang lain di balik semua ini. "Kau yakin tidak mengenali orang itu?" desak Tuan Malik. Faris menggeleng. "Dia licin, selalu bertemu denganku di tempat sepi. Tapi ada satu hal yang aneh. Aku pernah mendengar dia berbicara dengan seseorang, dan aku mengenali suara itu." Fadlan semakin penasaran. "Suara siapa?" Faris menelan ludah. "Aku tidak bisa memastikan. Tapi suaranya seperti seseorang yang sering berada di dekat paman." Fadlan merasakan jantungnya berdebar. Jika benar begitu, maka pelaku bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang sudah lama mengenal Pak Tua. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Fadlan, Tuan Malik, dan beberapa orang yang mulai percaya padanya mulai menyelidiki siapa saja yang sering mengunjungi Pak Tua. Setelah beberapa hari mencari petunjuk, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada seorang lelaki bernama Hamzah, seorang pembantu lama di rumah Pak Tua, yang tiba-tiba menghilang sejak kejadian pencurian wasiat itu. "Dia dulu sangat setia pada Pak Tua," kata salah seorang warga. "Tapi sejak beberapa bulan terakhir, dia mulai menunjukkan sikap aneh. Sering pergi diam-diam, sering terlihat berbicara dengan orang asing." Fadlan semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun mencari keberadaan Hamzah. Dan akhirnya, setelah beberapa hari menyelidiki, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Hamzah ternyata telah melarikan diri ke kota, tetapi sebelum pergi, ia sempat menjual beberapa barang berharga yang dulunya milik Pak Tua. "Dia pasti tahu sesuatu," gumam Tuan Malik. "Dan mungkin dia dalang dari semua ini." Namun, sebelum mereka bisa mengejarnya, sebuah pesan misterius tiba di rumah Pak Tua. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Berhenti mencari, atau kalian akan menyesal." Siapa sebenarnya Hamzah?
Dan mengapa ia tega melakukan ini kepada Pak Tua? Fadlan merasakan bulu kuduknya meremang saat membaca pesan itu. Ancaman ini bukan sekadar kata-kata kosong. Seseorang tidak ingin kebenaran terungkap. Tuan Malik mengepalkan tangannya. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Justru ini berarti kita semakin dekat dengan pelaku sebenarnya. Fadlan mengangguk. Kita harus menemukan Hamzah sebelum dia benar-benar menghilang. Mereka segera menyusun rencana. Tuan Malik memiliki seorang kenalan di kota yang bisa membantu melacak keberadaan Hamzah. Dengan bantuan beberapa warga yang masih percaya pada mereka, mereka berangkat ke kota keesokan paginya. Sesampainya di sana, mereka mendapatkan informasi bahwa Hamzah terlihat di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dengan hati-hati, mereka mendekati rumah itu. Fadlan mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Sepertinya dia tidak di rumah, bisik Tuan Malik. Namun, tiba-tiba, seorang pria tua yang tinggal di sebelah rumah itu keluar. Kalian mencari Hamzah? Tanyanya curiga. Ya, Pak, jawab Fadlan sopan. Kami temannya dari desa. Apakah Bapak tahu di mana dia sekarang? Pria itu menghela napas. Dia pergi tadi pagi, tergesa-gesa. Sepertinya dia takut sesuatu. Tapi tadi malam aku sempat melihatnya berbicara dengan seseorang di depan rumahnya. Siapa? Tanya Fadlan dengan cemas. Pria itu berpikir sejenak. Aku tidak tahu namanya, tapi dia berbadan besar dan memakai pakaian serba hitam. Fadlan dan Tuan Malik saling berpandangan. Apa dia orang yang sama yang menyerangmu, Faris? Tanya Fadlan. Faris yang ikut bersama mereka tampak ragu sejenak, lalu mengangguk. Dari ciri-cirinya, sepertinya iya. Jadi ada orang lain yang terlibat, seseorang yang lebih berbahaya. Fadlan menarik napas dalam. Kita harus menemukan Hamzah sebelum orang itu lebih dulu menemukannya. Mereka memutuskan untuk mencari ke terminal dan stasiun terdekat. Jika Hamzah berusaha melarikan diri, kemungkinan besar ia akan menggunakan kendaraan umum. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya mereka melihat sosok yang mereka cari. Hamzah sedang duduk di bangku terminal, tampak gelisah. Sesekali ia menoleh ke sekeliling, seakan takut ada yang mengikutinya. Fadlan dan yang lainnya mendekatinya dengan hati-hati. Assalamualaikum, Hamzah, sapa Fadlan dengan suara tenang. Hamzah tersentak. Matanya membelalak saat melihat mereka. Ia langsung berdiri dan hendak berlari, tetapi Tuan Malik lebih cepat menangkap lengannya. Jangan coba kabur, Hamzah. Kami hanya ingin bicara, kata Tuan Malik dengan nada tegas. Hamzah berkeringat dingin. Aku tidak tahu apa-apa, katanya terbata-bata. Faris mendekatinya. Sudah cukup berbohong. Aku tahu kau bekerja sama dengan seseorang untuk mencuri wasiat paman. Hamzah terdiam. Matanya penuh ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi, Hamzah? Tanya Fadlan lebih lembut. Kenapa kau melakukan ini? Hamzah menghela napas panjang. Ia menunduk, lalu berbisik, aku tidak punya pilihan, mereka mengancamku. Mereka? Siapa yang kau maksud? Desak Tuan Malik. Namun, sebelum Hamzah bisa menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras. Dor! Suara tembakan menggema di terminal, membuat orang-orang berteriak panik. Hamzah terjatuh ke tanah, tangannya mencengkeram lengannya yang berdarah. Fadlan dan yang lainnya langsung berlindung di balik kursi terminal. Seseorang baru saja menembak Hamzah, dan pelakunya masih ada di sekitar mereka. Siapa yang berusaha membungkam Hamzah? Dan apakah mereka akan selamat dari situasi ini? Suasana di terminal berubah menjadi kacau. Orang-orang berteriak panik, berlarian mencari perlindungan. Fadlan segera berjongkok di samping Hamzah yang meringis kesakitan. Darah mengalir dari lengannya yang tertembak. Tenang, Hamzah. Kau harus bertahan, ujar Fadlan, menekan luka Hamzah dengan kain seadanya untuk menghentikan pendarahan. Sementara itu, Tuan Malik dan Faris mencoba mencari tahu dari mana tembakan berasal.
Mereka melihat sekilas seorang pria berbadan besar dengan pakaian hitam berlari ke arah parkiran, mencoba kabur dengan sepeda motor. "Itu dia," seru Faris. Tanpa berpikir panjang, Faris langsung berlari mengejar pria itu. Tuan Malik mengikutinya, sementara Fadlan tetap bersama Hamzah. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit," kata Fadlan kepada seorang pria yang tampaknya seorang petugas keamanan terminal. Petugas itu segera memanggil ambulans. Di sisi lain, Faris dan Tuan Malik terus mengejar pria misterius itu. Ia hampir berhasil naik ke sepeda motornya, tetapi Faris dengan cepat meraih batu dan melemparkannya ke arah ban motor. Bam! Motor itu oleng, dan pria itu hampir terjatuh. Ia mencoba bangkit kembali, tetapi Tuan Malik sudah lebih dulu menangkapnya. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menembak Hamzah?" bentak Tuan Malik, mencengkeram kerah bajunya. Pria itu hanya menyeringai. "Kalian tidak akan bisa menghentikan ini." Beberapa petugas keamanan akhirnya datang dan menangkap pria itu. Mereka membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara itu, Fadlan mendampingi Hamzah ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan, Hamzah mulai sadar dan menangis. "Aku sudah melakukan kesalahan besar," katanya dengan suara lemah. Fadlan menggenggam tangannya. "Katakan yang sebenarnya, Hamzah. Siapa yang menyuruhmu?" Hamzah menelan ludah, lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Orang yang sebenarnya menginginkan harta Pak Tua adalah seseorang yang paling dekat dengannya." Fadlan mengernyit. "Siapa maksudmu?" Hamzah menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengatakan satu nama yang mengejutkan. "Itu Pak Amran." Jantung Fadlan hampir berhenti berdetak. Pak Amran? Kepala desa mereka sendiri? Seseorang yang selama ini dihormati, yang selalu terlihat bijaksana dan peduli pada warganya? Fadlan tak percaya. "Pak Amran? Kau yakin?" tanya Fadlan dengan mata membelalak. Hamzah mengangguk lemah. "Aku bekerja untuknya. Dia yang menyuruhku mencuri wasiat itu. Dia ingin semua harta Pak Tua jatuh ke tangannya, bukan untuk pesantren atau fakir miskin." Fadlan terduduk lemas. Jika ini benar, maka musuh mereka bukan hanya pencuri biasa, tapi seseorang yang memiliki kekuasaan di desa. Dan yang lebih mengerikan, jika Pak Amran benar-benar dalangnya, maka ia pasti akan melakukan segala cara untuk menutupi jejaknya, termasuk menyingkirkan mereka semua. Fadlan sadar, ini baru awal dari pertarungan yang lebih besar. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Fadlan merasakan jantungnya berdegup kencang. Jika benar Pak Amran adalah dalang dari semua ini, maka mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang berkuasa di desa, seseorang yang bisa dengan mudah memutarbalikkan keadaan. Sementara itu, Tuan Malik dan Faris tiba di rumah sakit setelah memastikan pria berseragam hitam itu ditahan oleh polisi. "Apa Hamzah sudah sadar?" tanya Tuan Malik. Fadlan mengangguk. Dan dia baru saja mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Mereka mendengarkan penjelasan Fadlan dengan ekspresi serius. Saat nama Pak Amran disebutkan, wajah Tuan Malik menegang. "Pak Amran? Kepala desa kita?" gumamnya. Faris mengepalkan tangan. "Aku selalu merasa ada yang aneh dengan dia, tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa berbuat sejauh ini." Hamzah, yang masih terbaring lemah, melanjutkan, "Pak Amran tahu bahwa Pak Tua akan mewariskan hartanya untuk pesantren dan kaum duafa. Dia merasa itu tidak adil, karena dia menganggap dirinya berhak atas sebagian besar warisan itu. Dia menyuruhku mengambil dokumen-dokumen penting dan menyingkirkan siapapun yang mencoba menghalangi." Fadlan menghela napas berat. "Ini berarti kita tidak bisa hanya diam saja. Kita harus melaporkan ini ke polisi." Hamzah langsung menggeleng panik. "Tidak. Jika kalian langsung melaporkannya tanpa bukti kuat, kalian hanya akan celaka. Pak Amran punya banyak pengaruh. Dia bisa membalikan keadaan dan membuat kalian terlihat seperti penjahat." Kata-kata Hamzah membuat mereka terdiam. Apa yang dikatakannya benar. Jika mereka asal menuduh tanpa bukti kuat,
bisa saja mereka yang malah ditangkap. Apa kau punya bukti? Tanya Tuan Malik. Hamzah mengangguk pelan. Aku masih menyimpan beberapa dokumen di tempat persembunyian. Bukti transfer uang dari Pak Amran kepada orang-orang suruhannya, dan salinan surat wasiat asli sebelum diubah. Tapi, aku takut untuk mengambilnya. Fadlan menggenggam tangan Hamzah dengan penuh keyakinan. Kami akan melindungimu. Tapi kita harus mendapatkan bukti itu sebelum Pak Amran menyadari bahwa kita tahu rencananya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk bergerak cepat. Hamzah memberitahu mereka lokasi tempat persembunyiannya, sebuah gubuk tua di pinggiran desa yang jarang dikunjungi orang. Malam itu, Fadlan, Tuan Malik, dan Faris pergi ke tempat yang dimaksud, sementara Hamzah tetap di rumah sakit dengan pengawasan ketat. Saat mereka sampai di gubuk tua itu, suasana terasa mencekam. Angin malam bertiup pelan, dan suara jangkrik terdengar nyaring di kegelapan. Di dalam kotak kayu di bawah lantai, bisik Hamzah sebelumnya. Dengan hati-hati, Fadlan masuk ke dalam dan mencari kotak yang dimaksud. Tuan Malik berjaga di luar, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Namun, saat Fadlan akhirnya menemukan kotak kayu itu dan membukanya, tiba-tiba, brak! Seseorang menendang pintu gubuk dengan keras. Mereka tersentak. Sosok pria berbadan besar dengan wajah tertutup muncul di ambang pintu, dan ia membawa senjata. Kalian pikir bisa mengalahkan Pak Amran? Kalian salah besar. Orang itu mengangkat senjatanya, bersiap menarik pelatuk. Namun, sebelum sempat menembak, Faris melompat dan menerjangnya. Terjadi pergulatan sengit. Faris berusaha merebut senjata itu, sementara Fadlan dengan cepat mengambil dokumen dari dalam kotak. Tuan Malik segera membantu, dan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan pria itu. Siapa kau sebenarnya? Bentak Tuan Malik. Pria itu mendengus marah, tetapi tetap diam. Namun, Fadlan menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah lencana kecil di dalam saku pria itu. Lencana itu bertuliskan, AR. Mata Fadlan membelalak. Amran Rahman, gumamnya. Pria itu tertawa sinis. Terlambat, Pak Amran sudah tahu segalanya. Dan dia tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Fadlan merasakan ketegangan merayap di tengkuknya. Pak Amran sudah mengetahui pergerakan mereka. Dan perang sesungguhnya baru saja dimulai. Fadlan, Tuan Malik, dan Faris saling berpandangan. Kata-kata pria itu jelas merupakan ancaman. Kita harus pergi dari sini sekarang, ujar Tuan Malik dengan nada mendesak. Faris mengikat tangan pria itu dengan tali yang mereka bawa, lalu menyeretnya keluar gubuk. Kita serahkan dia ke polisi. Ini cukup menjadi bukti bahwa Pak Amran terlibat. Namun, sebelum mereka sempat pergi jauh, suara deru kendaraan terdengar mendekat. Dari kejauhan, lampu-lampu sorot menyilaukan mata mereka. Masalah baru, gumam Fadlan. 3 mobil hitam berhenti tak jauh dari mereka. Beberapa pria berbadan tegap turun, wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Dan di tengah mereka, berdiri sosok yang sangat mereka kenali. Pak Amran. Dengan senyum penuh kemenangan, ia berjalan perlahan mendekati mereka. Aku sudah menduga kalian akan mencoba mencari bukti. Sayang sekali, kalian tidak akan pernah bisa membawanya keluar dari sini. Faris mengepalkan tinjunya. Pak Amran, kami tahu semua yang kau lakukan. Kau tidak akan bisa menutupi ini selamanya. Pak Amran tertawa kecil. Oh, anak muda, kau pikir kebenaran selalu menang? Dunia ini tidak sesederhana itu. Ia menoleh ke anak buahnya. Ambil dokumen itu. Beberapa pria berbadan besar langsung bergerak maju. Fadlan mundur selangkah, mencengkeram erat kotak kayu berisi dokumen-dokumen penting itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil ini, bisik Tuan Malik. Faris bersiap melawan, tapi mereka kalah jumlah. Jika mereka bertarung, hasilnya bisa fatal. Saat situasi semakin mencekam, tiba-tiba, tat-tat-tat, suara sirene polisi bergema di udara.
Dari kejauhan, beberapa mobil patroli melaju cepat ke arah mereka. Lampu merah dan biru berkedip di kegelapan malam. Pak Amran tampak terkejut. "Apa?" Dari salah satu mobil polisi, seorang pria turun, Kapten Hasan, kepala kepolisian wilayah itu. "Ada apa di sini?" tanyanya tegas. Pak Amran dengan cepat memasang wajah polos. "Kapten Hasan, saya kebetulan lewat dan melihat ada keributan. Saya khawatir sesuatu terjadi, jadi saya datang untuk memastikan keadaan." Namun, sebelum Pak Amran bisa melanjutkan omongannya, seseorang muncul dari balik salah satu mobil polisi. Hamzah. Wajahnya masih pucat, lengannya dibalut perban, tetapi sorot matanya penuh keberanian. "Aku sudah memberitahu polisi semuanya," katanya lantang. Pak Amran membeku. "Kau, apa?" Hamzah melangkah maju. "Aku lelah hidup dalam ketakutan, Pak. Aku sudah bersaksi. Polisi sekarang tahu semua yang kau lakukan, dari pencurian wasiat, suap, sampai ancaman pembunuhan." Kapten Hasan menatap Pak Amran dengan tajam. "Kami juga memiliki cukup bukti dari investigasi kami sendiri. Pak Amran, Anda ditahan atas dugaan konspirasi kejahatan, penyalahgunaan wewenang, dan percobaan pembunuhan." Pak Amran mundur selangkah, wajahnya mulai memucat. "Ini tidak mungkin, kalian tidak punya bukti yang cukup." Fadlan maju sambil mengangkat kotak kayu di tangannya. "Kami punya semua yang kami butuhkan di sini." Beberapa polisi langsung mengamankan dokumen tersebut. Anak buah Pak Amran mencoba melarikan diri, tetapi polisi dengan sigap menangkap mereka satu persatu. Pak Amran sendiri mencoba berdalih, tetapi semakin ia berbicara, semakin jelas bahwa ia tidak bisa menghindari hukum lagi. Faris mendekati Fadlan dan tersenyum lega. "Akhirnya, semua berakhir." Fadlan mengangguk, tetapi hatinya masih berdebar. Ini bukan sekadar kemenangan mereka, ini adalah keadilan bagi Pak Tua dan semua orang yang dirugikan. Tuan Malik menepuk bahu Fadlan. "Kau sudah melakukan hal yang benar, Nak. Kebenaran memang butuh perjuangan, tapi pada akhirnya, Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik." Malam itu, mereka pulang ke desa dengan perasaan lega. Dan di pagi harinya, berita tentang penangkapan Pak Amran tersebar ke seluruh desa. Masyarakat terkejut, tetapi banyak yang akhirnya menyadari bahwa tidak semua yang tampak baik di luar benar-benar baik di dalam. Setelah semua kekacauan ini, Fadlan, Tuan Malik, dan Faris bersiap untuk membantu pesantren yang didirikan atas nama Pak Tua. Wasiat asli akhirnya ditemukan dan diakui secara hukum. Harta Pak Tua disalurkan sesuai keinginannya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, membangun pendidikan, dan menyebarkan kebaikan. Dan Fadlan belajar satu hal penting. Menolong tanpa pamrih bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi dalam setiap perjuangan yang tulus, Allah selalu memberikan jalan. Kisah ini mengajarkan bahwa menolong tanpa pamrih bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kebaikan harus diperjuangkan di tengah kebohongan dan kejahatan. Fadlan, bersama Tuan Malik dan Faris, berusaha mengungkap kebenaran demi menegakkan keadilan bagi Pak Tua, yang ingin mewariskan hartanya untuk kepentingan umat. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, termasuk ancaman dari kepala desa Pak Amran yang berusaha menguasai warisan itu dengan cara licik, mereka tetap teguh dalam perjuangan mereka. Dengan keberanian, ketulusan, dan kerjasama, mereka akhirnya berhasil mengungkap konspirasi jahat dan memastikan bahwa amanah Pak Tua terlaksana sebagaimana mestinya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejujuran, keberanian, dan niat tulus untuk menolong akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kebaikan memang membutuhkan perjuangan, tetapi pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Jika kamu suka dengan kisah ini dan ingin terus mendapatkan cerita inspiratif penuh hikmah, jangan lupa subscribe. Kamu akan selalu mendapatkan kisah-kisah menarik yang penuh makna dan pelajaran hidup. Jangan lupa juga like, komen, dan share cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah perjuangan dan ketulusan hati. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya.